Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Miki Herlon SPMSI pada mata kuliah dasar-dasar komunikasi yang berjudul Komunikasi Efektif. Sebelum saya mulai, perkenalkan, nama saya Jonas Sumban Gaul dengan NIM 25061104 dari kelas penyuluhan. Berikut penjelasannya. Latar belakang dan tujuan. Dalam era digital yang serba cepat, komunikasi yang efektif menjadi tantangan kritis. Fragmentasi media, kebisingan informasi, dan keragaman audiens memperumit penyampaian pesan. Penelitian menunjukkan 60% konflik organisasi berasal dari miskomunikasi, sementara keterlibatan karyawan turun akibat komunikasi internal yang lemah. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah memahami elemen inti komunikasi efektif, menganalisis teori kontemporer, mengevaluasi strategi dalam konteks nyata, dan merumuskan rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas komunikasi di berbagai sektor sosial dan organisasi. Elemen inti komunikasi efektif. Komunikasi efektif dibangun atas fondasi kuat yang mencakup 5 dimensi utama. Setiap elemen saling terkait dan berkontribusi pada kesuksesan penyampaian pesan. Yang pertama adalah pengirim jelas, kredibilitas, kejelasan tujuan, dan pemahaman audiens. Yang kedua adalah pesan terstruktur, relevan, tepat sasaran, dan mudah dipahami. Yang ketiga adalah medium tempat, pilihan saluran sesuai konteks dan audiens. Penerima efektif, mendengarkan, interpretasi, dan feedback. Yang kelima adalah umpan balik, yaitu memiliki verifikasi pemahaman dan penyesuaian. Teori dan data pendukung. Berbagai teori komunikasi memberikan kerangka untuk memahami dinamika penyampaian pesan efektif. Yang pertama adalah model Simon, teori Weaver. Fokus pada transmisi informasi dari sumber ke tujuan, mengidentifikasi gangguan sebagai hambatan utama dalam komunikasi yang jelas dan akurat. Yang kedua adalah konstruktivisme sosial, menekankan bahwa makna dibuat bersama melalui interaksi, bukan sekadar ditransmisikan. Audiens secara aktif mengisi pemahaman berdasarkan pengalaman dan konteks. Yang ketiga adalah pendekatan situasional. Efektivitas komunikasi bergantung pada konteks spesifik, karakteristik audiens, budaya organisasi, dan tujuan komunikasi yang dilakukan. Studi kasus dan aplikasi praktis. Analisis empiris menunjukkan penerapan komunikasi efektif dalam berbagai konteks menghasilkan peningkatan signifikan dalam sektor organisasi, peningkatan keterlibatan. Perusahaan yang menerapkan komunikasi internal terstruktur mengalami peningkatan engagement karyawan sebesar 41%. Resolusi konfliknya adalah program komunikasi interpersonal, mengurangi perselisihan tim hingga 35% melalui dialog terbuka dan aktif mendengarkan. Yang kedua adalah konteks sosial, seperti kampanye kesehatan publik. Pesan yang dirancang dengan empati dan bahasa lokal meningkatkan adopsi perilaku sehat hingga 58%. Edukasi komunikasi media memperkuat pemahaman audiens dalam mengevaluasi informasi secara kritis. Analisis kritis, yaitu teori bertemu realita. Meskipun teori komunikasi solid, implementasi nyata menghadapi tantangan kompleks yang memerlukan strategi adaptif dan solusi kontekstual. Pertama adalah tantangan era digital. Informasi berlebih, perubahan platform cepat, algoritma yang memilah konten, dan polarisasi diskusi publik mempersulit penyampaian pesan konsisten dan berkesan di semua saluran. Yang kedua adalah keragaman audiens. Perbedaan latar belakang budaya, generasi, literasi digital, dan preferensi media memerlukan pendekatan komunikasi yang fleksibel, inklusif, dan multipolar untuk semua segmen. Yang ketiga adalah hambatan struktural, hierarki organisasi yang ketat, resistensi perubahan, dan keterbatasan sumber daya seringkali menghalangi implementasi praktik komunikasi terbaik di lapangan. Strategi dan rekomendasi.
Untuk meningkatkan efektivitas komunikasi, diperlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan rencana strategis, pengembangan kapasitas, dan evaluasi berkelanjutan. Yang pertama adalah audit komunikasi. Identifikasi gap antara pesan yang diinginkan dengan persepsi audiens melalui survei, fokus grup, dan analisis media untuk baseline yang akurat. Yang kedua adalah perencanaan strategis. Kembangkan roadmap komunikasi yang jelas dengan tujuan terukur, identifikasi audiens utama, pilih medium yang tepat, dan tentukan metrik kesuksesan yang spesifik. Yang ketiga adalah pelatihan kapasitas. Latih anggota organisasi dalam keterampilan komunikasi kritis seperti empati, mendengarkan aktif, adaptasi pesan, dan penggunaan teknologi komunikasi modern. Yang keempat adalah monitoring dan evaluasi. Ukur dampak komunikasi secara berkala melalui indikator kuantitatif dan kuantitatif. Lakukan penyesuaian berkelanjutan berdasarkan data untuk optimalisasi berkelanjutan. Kesimpulannya adalah komunikasi efektif adalah keterampilan yang dapat dipelajari dan ditingkatkan melalui pemahaman teori, praktik konsisten, dan adaptasi terhadap konteks dinamis. Investasi dalam komunikasi berkualitas menghasilkan dampak transformatif pada tingkat individu, organisasi, dan sosial. Berikut penjelasan saya tentang materi komunikasi efektif. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Selamat pagi dan terima kasih semuanya.